Percantan mah. Yang pas langsung coba. Nabi soalnya di RTM udah. Analisis. oh yang kayak kadang mana tuh Bu Ida yang ya, Bu Ida kemarin yang Panda. kemarin ini Nah, bagus. Tahun itu Satuan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah, mata pelajaran Bahasa Arab, kelas 8, semester ganjil, tahun pelajaran 2002-2003. Kompetensi dasar menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. Alokasi waktu 9 jam pelajaran. Pertemuan bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Salah Pak. Oke, waktu di helanya anu 9 jam. Kan alokasi waktu itu dalam bulan Juli, Pak. Iya. Tadi namanya minggu pertama, kedua itu adalah libur semester 2 itu ya, maksudnya. Terus yang kedua itu adalah dinamian maksama, Pak. Kegiatan maksama. Biasanya itu seminggu adalah kegiatan bersama. Kami ya ngacuna kemana? Kita Bapak. Ngacu pembuatan prota dan promes itu ngacunya kemana Pak? Di kalender ini Satuan Pendidikan. Ya, kalender Satuan Pendidikan. Bapak mengacu udah punya kalender pendidikan madrasahnya belum Pak? Udah Pak. Iya. Nah, itu kan akan berbeda nantinya kalender pendidikan madrasah dengan kalender yang diterbitkan oleh pusat gitu kan. Artinya ada waktu-waktu yang khusus diikuti oleh madrasah. Jadi harus bikin kalender pendidikan madrasah juga. Ayat tuh Pak, ditampilkan nggak kalender pendidikan madrasahnya Pak? Saya. Enggak Pak. Nggak ada ya. Baik, tinggal di Kaluhun itu 9 jam. Karena Pak, yang program itu ya udah 9 jam. Sasi ada Pak Juli Pak. Kurang bahas yang sasi Juli. Nah itu yang sasi Juli pekan efektifnya 2 minggu atau 3 minggu cing tinggal di kalendernya. 3 Pak. Minggu ketiga, keempat. 3. Ya. Biasanya mah 2 minggu Pak. Dua, Kalau dulu itu 2 minggu Pak. biasanya 2, ya. Iya ya. Tapi telangkung Bapak eta kalender nanu Bapak apa gitunya. Itu. Berarti 3 jam ya Pak. 3 jam dikali 3 9 jam pelajaran. Baik. Agustus, kenapa yang 4-nya kosong Pak? Kosong Pak. Dipukul rata 9. Yang 4-nya kosong. Soalnya kalau di kalender itu kan Agustus itu 4 pekan sama, tapi harusnya berarti harus 12 itu, Pak. Bukan ini 9. Pak. Agustusan Apa? Pak. Agustusan. Pas menuju ngajar Bapak Agustusan itu. Kalau misalnya ada itu libur Pak 3 hari. Ya, Itu kalau itu jadi lomba-lomba. pekan. Ya, maka itu masuknya minggu tidak efektif gitu ya. Ya. Masuknya kepada pekan menyambut hari kemerdekaan Sabinggu gitu. Waduh gaya Bapak Sabinggu. Terus yang itu PTS apakah Bapak diformalkan atau masuk dalam pelajaran Pak? Masuk dalam pelajaran. Masuk dalam pelajaran berarti itu minggu efektif Pak. Kalau masuk dalam pelajaran. Kalau tidak masuk dalam pelajaran, maka itu adalah minggu tidak efektif. Artinya diformalkan kayak PAS gitu Pak. Oh. Berarti ditulis itu Pak ya? masuk minggu efektif. Iya. Pekan PTS saja masuknya, pekan PTS. Jadi ulangan sama ulangan saja. Kecuali kalau formal ada soalnya, terus pengawasnya berbeda gitu kan. Atau misalkan Bapak bikin soal yang lain yang ngawasnya, berarti itu tidak efektif masuknya sama dengan PAS. Ya. Bulan November. PAS minggu pertama Desember ya Pak? Iya. 2, yes. Iya. PAS minggu pertama di bulan Desember. Udah tinggal kalender lain.
Baik, tina naon. Terus, baik. Porak seminggu dan pengisian rapot seminggu. Tidak efektif, libur ganjil semester. Jumlah total berapa, Pak? Satu semester. Jumlah total efektif dan tidak efektifnya. 63 jam, Pak. Kosongnya 63 jam. Kelas 8 ya, Pak? Iya. Oh, iya. Kelas 8 63 jam. Biasanya beban belajar untuk kelas 8 itu adalah 18 apa? 20 minggu. 20 minggu dikurangi yang tidak efektifnya 1 2 3 4 5 6 7. 7 minggu. Ya, nanti dilihat kalendernya ya, Pak. Iya, Pak. 63 jam pelajaran. Udah sama pembagian rapot di minggu kemana, Pak? Semester pertama. Di minggu keempat. Minggu keempat ya. Udah Di persiapan. minggu ketiga. Tiga. Iya. Ya, biasanya 2 minggu setelah ujian akhir semester atau PAS itu adalah masa pengisian rapot dan pembagian rapot. Terus kanap deh, Pak. Kanap deh. Pak habis. Anu sasi Januari nak atas yang bulan Januarinya, Pak, sampai Juli. Oh. Ini satu Yang- semester aja, Pak. Satu semester aja. Nah, itu Minggu efektif Ya. 21. Tuh jumlah 36. minggu efektif untuk semester 1 berapa ya? 21. 21 minggu semester 2. 15. Oh. Biasanya tidak terlalu ini, Pak. Tidak terlalu jomplang antara 1 dan 2, Pak. Biasanya antara 20 dan 20 itu. Maksimal itu. 20 minggu efektif, 20 minggu efektif. Tapi banyak di semester 2 ya. Ada 15 minggu efektif ya. Makanya saya mau lihat program semester 2-nya. Di mana itu minggu-minggu yang tidak dipakai gitu. Yang tidak pakai pembelajaran. Kalau misalkan ada kegiatan event atau yang lain dipakai untuk kegiatan pembelajaran selain di pembelajaran di sekolah berarti tidak efektif. Paling di minggu kedua di semester kedua itu hanya kan ada libur Idul Fitri ya. Iya. Idul Fitri paling 2 minggu, libur awal Ramadan 1 pekan, pas akhir dari semester yaitu bulan Juni biasanya 2. Ya itu makanya saya tidak bisa melihat program semester yang kedua. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, untuk analisis SKL KIKD ini adalah kita untuk mengukur bagaimana sikap dan sikap penilaian kognitif dan afektifnya itu dapat diukur dari SKL itu gitu kan. Ketika ada ibu bapak mau merubah tergantung masalah lah, sesuaikan dengan lingkungan Bapak Ibu sekolah di mana mengajar. Mungkin di Bandung, sarang di Garut berbeda gitu kan. Di Bandung, sarang di Tasik berbeda, sesuai dengan Bapak Ibu mengajar. Mangga ningal anu sanes tiasa buka program tahunan sanes semester anu gaduh program tahunan. Biasa teh sanes selain Pak Samsul. Yang ada program tahunannya. Protanya. Orang sebian Pak, orang tinggal. Ya, Bosep, biar Pak.
Jadi lebih mudah pakai yang jendela, jangan seluruh layar ya Pak Bu. Yang ke window ya Pak? Iya Pak. Pak Usep, ayo. Iya Pak, bentar. Santai Pak Usep. Alokasinya tinggal Pak Usep. Alokasi waktunya. Kelas 8, kelas 7 Pak Usep. Ini kelas 7 Pak. Kelas 7. Total sadayana sabaraha Cik? Tinggal. Total jumlah total di bawah. Oh, keayaan ya. Oh, saya aja. Keayaan. Pokoknya Pak. Ya Pak. Nah, ya itu. Udah. Jadi udah masuk sebenarnya. Nanti ada waktu, ada keterangan. Waktu berarti misalkan ada 9 jampel atau misalkan 24 jampel. Nah, nanti diurutkan per semester. Kalau bisa mah 1 tahun itu per semester, Pak. Gitu ya. Iya. Per semester. Jadi nanti akan akan ada hasil akhir antara 60 atau 61 jampel dan 20 antara 21 pekan biasanya itu kalau 1 tahun. Tadi Pak Jawa itu Pak Sahada, Pak Usep. Ya Pak. Yang awal tadi itu siapa? Oh, Pak Samsul. Pak Samsul. Pak Samsul yang satu udah masuk ke 20 pekan. Ya, 20 pekan. Biasanya 20 pekan itu 60 jampel. 60 atau lebih. Nah, biasa kalau setahun itu kita semester setahun, Pak. Cing eta 24 ditambah sabaraha kana. Ini ditambah 12 24 48 Pak. 48 berarti bukan 48. program tahunan atau Pak. Kita mah semester pangitan. Ya. Program tahunan. Biasanya kalau iya betul Pak ya. semester itu antara 60 jaman gitu kan. 60 jam atau 20 pekan. Oh iya, Ya, ini dibuatnya jadi dua apa ya Pak? Jadi 2. Mana yang satu lagi? Ayat deh. Kan ini ganjil ya kan? Dari sana ganjil. Tidak ada yang genap ya. Pak. Gitu. Nah itu masih 1 semester. Di mana? Ke bawah ada nggak Pak? Harus file baru lagi Pak kayaknya. File baru lagi ya? Yang semester program tahunan semester 2 atau semester genap. Ya, ini Pak ada Pak. Ada. Sok tampilkan. Udah masuk belum ya? Belum. Belum Pak. Belum. Masih ganjil. Ganjil. Tadi lupa lagi gimana? Screen share. Yang ganjil dikeluarin dulu Pak. Oh, ganjil keluarin dulu ya. Iya. Anak kosan. Ranah apa itu? RPP atau apa? Enggak di sini dimasukkannya. Di RPP ya? Pembahasan silabus. Iya. Berarti kita hanya analisis saja. Analisis KIKD ya dan program semester, program tahunan gitu ya.
Nah, itu tinggal saya sedikit melihat dari hasil Bapak Ibu sekalian, ada menerapkan di silabus di program tahunan itu, di bawahnya dijeng-jeng tuh gitu kan, celuk jam ke anak, nggak usah Pak Bu ya, karena sudah ada di jumlah total di pinggirnya. Jadi anu dihanapun mah tekedah diisi 3 jam sampai 57 jam, nggak usah ya. Oh iya, Pak. Cuma di dalam kotak-kotak yang program tahunan, program semester itu. Ya. Ya. Jadi udah aja di vertikalkan gitu kan, atau ke bawah gitu kan, 3 jam sampai ke semester pertama habis gitu kan. Jumlah misalkan 57 jam dalam 20 pekan atau 19 pekan gitu ya. Kalau hari libur ada hari libur hanya 1 hari, itu dianggap minggu efektif, kecuali Bapak dalam pekan itu seperti tadi Pak Samsul ada pekan Agustusan gitu kan, 1 minggu, berarti itu tidak efektif 1 pekan itu, dianggap itu minggu tidak efektif. Kalau 1 hari libur itu tetap minggu efektif gitu ya, walaupun misalkan Bapak ngajarnya di hari yang lain gitu, seperti hari misalkan Muharram kemarin, tetap Anda cuma liburnya 1 hari gitu kan, atau misalkan hari apa yang liburnya Agustusan misalkan kan 1 hari, sebenarnya itu minggu efektif ya. Jadi kecuali kalau libur Ramadan, libur akhir semester, atau libur awal semester, atau libur yang menyangkut 1 pekan, maka itu dinamakan minggu tidak efektif. Itu Pak Intan. Udah cukup bagus, dari tinggal kasih keterangan nanti ya, keterangan di ininya, keterangan di setelah alokasi waktu berapa jam, maksudnya misalkan kalau 9 jam pelajaran berarti tiga pertemuan gitu ya. Kalau misalkan 12 berarti 4 pertemuan, karena masing-masing KD itu tidak sama jamnya. Maksudnya upama misalkan ada pembahasan yang sangat prinsipil dan harus dibahas lebih banyak, sawios namahan jamnya gitu kan. Seperti bahasan qawaid atau bahasan tentang membutuhkan waktu lama, berarti waktosnya tidak sama dengan bahasan misalkan qiraah atau hiwar atau istima kan. Jadi telangkung Bapak anu ngaturna lah ya. Jadi tidak fokus pada anggapnya kalau misalkan dia penting untuk lama mengajar gitu kan, membahas tentang fi'il madi dan fi'il mudhari, atau misalkan tasrif fi'il madi fi'il madi fi'il mudhari, atau misalkan membahas tentang mubtada khobar, itu perlu waktu yang lama, tidak bisa dibahas dalam 1 pekan. Maka pekan 2 nggak apa-apa, ditambahan lagi waktu, misalkan 3 jam pelajaran lagi misalkan, untuk membahas itu sampai kita tahu ya sampai mana anak dapat memahami apa yang telah kita sampaikan dari materi atau bahan ajar yang telah kita sampaikan. Kata apa yang tadi? Dina evaluasi, dina proses evaluasi ada evaluasi yang bersifatnya struktur dan evaluasi tidak terstruktur, atau tugas terstruktur dan tugas tidak terstruktur. Nah itu juga mohon ini artinya sudah disesuaikan dengan alokasi waktunya gitu kan. Lihat KIKD-nya, KD-nya misalkan membahas tentang al-unwan atau baiti gitu kan. Nanti ada tugas tidak terstrukturnya. Artinya penyelesaian tugas itu tidak pada hari itu. Biasa 2 mingguan, biasa 3 mingguan. Yang penting itu ada waktu spare waktu, kecuali tugas yang terstruktur biasa ulangan atau tugas harian dan sebagainya. Diatur waktu gitu ya. Bapak Ibu sekalian, mana Pak dokternya? Kalau san abdi teh aya jadwal asal salah ulang kali. Umanya saya basisnya kan pesantren, Pak.
Jadi jam setengah 2 itu sudah harus pulang, Pak. Bahkan jam 1 itu sudah harus pulang. Jadi tidak memenuhi standar yang ditetapkan, harus 40 menit. Jadi paling maksimal itu 30 menit 1 jam pertemuan. Itu boleh, Pak ya? Nggak apa-apa. Artinya kan itu masuk kepada nanti ada pengembangan kurikulum. Karena tadi pesannya juga diajarkan bahasa Arab lebih mendalam gitu kan. Artinya Pak. itu bisa dibahas dalam, tapi harus ada ini dari kepala madrasah gitu kan. Ada apa? Ada surat keterangan dan berita acara dari kepala madrasah bahwa belajar di kami cuma 30 menit untuk di sekolah. Itu nama Pak. No abi oge sami Pak. Saya ini 3 kali 40 menit, cuma yang 1 jamnya saya dipakai kegiatan tahfidz. Jadi anggo jam malah no abi mah. Dianggo talaran surat Quran. Untuk kelas 9 itu harus hafal 1 juz. Nu bahasa Arab dianggo itu adalah satu pengembangan kurikulum saja, boleh saja gitu ya. Kumaha kepala madrasah gitu kan. Jadi kan di sini ada 3 program unggulan, Pak ya. Ada program unggulan bahasa Arab, bahasa Inggris sama tahfidz gitu, Pak. Jadi dialokasikan itu sedikit-sedikit di sana gitu. Sama saya juga yang 3 jam, yang 1 jamnya dipakai talaran surat. Ya, nggak apa-apa jadi masalah. Yang penting itu masukkan aja pada jam. Kumaha Pak Rizal? Maka ayah anu pilih anu di harusnya belum Pak Dokter? KI, KD, indikator tujuan, bahkan ada evaluasi segala macam, ayah metode, media, model, sampai ke evaluasi. Itu sebetulnya menuntun Bapak dan Ibu untuk mampu menuliskan RPP dengan lengkap gitu. Dengan lengkap. Makanya nanti kalau RPP-nya yang sudah lengkap, kita akan lihat apakah sudah tepat gitu. Perumusan indikatornya, perumusan tujuannya. Nah nanti Bapak dan Ibu kan membuat RPP-nya 3 ya. 3 berapa? 3 Pak. 3 Pak. 3 Pak. 3 itu ada hubungan